kayak di antara dua haluan besar dan Protestan ini yang menimbulkan korban juga tuh. Padahal kan sebenarnya Luther, teologi Luther itu kan sebenarnya dirumuskan oleh Philip Melanchthon ataupun Calvin oleh Abraham Kuyper. Nah, belakangan ada satu kelompok tertentu yang kemudian mengklaim diri sebagai kelompok Calvinis itu yang diidentifikasi sebagai Reformed, menekankan soal tulip yang ditanyakan oleh beberapa teman. Tetapi coba kita lihat, kalau buku dari selalu acuan mereka adalah buku Institutio yang ditulis Calvin. Tapi coba Bapak Ibu meneliti, karena itu sudah ada dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu untuk predestinasi bukanlah bab utama. Sekali lagi bahwa predestinasi yang berbicara tentang kulit itu bukan bab utama. Artinya apa? Penekanan utama dari Calvin bukan soal itu. Nah, tetapi pemikir-pemikir reformer yang mencoba menekankan secara berlebihan termasuk soal tulip. Dan sebenarnya dari sejarahnya itu sebagainya mana ini merupakan respon mereka terhadap munculnya kelompok Armenian itu sekitar tahun 1618 1619 yang Armenian yang menyatakan tentang, saya mencoba mencapai ini tentang misalnya pilihan dan kedudukan Allah, kematian Kristus dan penebusan manusia, ini kemarin aja ya, bukan dosa, pertobatan pada Allah, bahkan ketekunan orang-orang kudus, lalu kemudian direspons oleh kelompok-kelompok yang menamakan diri sebagai Calvinis dan tulipnya itu kerusakan total dan lain sebagainya. Nah, tetapi itu bukanlah sebenarnya kalau kita telusuri bukan Calvin sendiri, tetapi kelompok-kelompok ini. Misalnya ada satu buku yang saya mencoba mempertunjukkan kepada Pak Ibu ini nih, yang ditulis oleh Edwin Palmer, ataupun buku yang ditulis oleh Sproul. Nah, itu sebenarnya tokoh-tokoh ini yang mencoba mempertimbangkan yang istilah tulip yang diskusikan tadi oleh beberapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya lanjut ya. Masih ada waktu. Lalu kemudian saya kira saya perlu klarifikasi juga yang pernyataan Pak Daniel berkenaan dengan metodis. Saya kira metodis juga memang mengalami perpecahan. Jangan lupa bahwa gerakan Pantekosta di Amerika yang misalnya Fox Parham itu mantan metodis. Gereja metodis sendiri itu merupakan perpecahan dari gereja Anglikan. Ada dua bersaudara yang merupakan tokoh yang metodis, yaitu Charles dan John Wesley. Ya, itu dua tokoh utama dari metodis ini. Tetapi perpecahan dari gereja Anglikan, lalu kemudian dia berkembang di Amerika lah pecah, lalu munculnya gerakan Pentakosta yang dimotori oleh Fox Parham. Nah itu ya. Lalu kemudian di Indonesia juga Pak Daniel yang barangkali karena saya adalah yang dianggap sebagai meminati historika sejarah, dan saya tahu di metodis di Indonesia saja ada wilayah satu yang berpusat di Medan dan wilayah dua. Itu sebenarnya perpecahan yang kemudian mereka mencoba. Makanya ada dua bishop, Pak. Ada bishop yang berpusat di Medan dan yang wilayah bagian selatan, bagian Jawa dan timur itu ada bishop tersendiri. Kebetulan alumni kita adalah salah satu yang sempat mencalonkan diri sebagai bishop untuk wilayah kedua, tetapi gagal. Jadi saya Timur Angkir ya. Jadi bukan, saya kira seluruh hampir gereja mengalami skisma, perpecahan. Dan perpecahan itu sendiri tidak disebabkan salah satu faktor tunggal, bukanlah faktor tunggal. Nah, makanya minggu lalu sempat dibahas apakah ada perkembangan itu oleh karena itu menandakan sebuah perkembangan. Saya kira tidak juga. Karena justru antara yang satu dan yang lainnya, warnanya sama juga. Nah, ada tidak sesuatu yang tidak sama sekali baru. Jadi pecah dari sana ya sama juga. Tapi kalau kita lihat misalnya Tuan Fox Parham yang pecah dari metodis lalu itu sangat beda. Karena dia menekankan tentang misalnya
bahasa roh, baptisan roh, ya kan, mujizat, dan itu beda dengan gereja Katolik kalau acaranya, karena kalau Wesley dan John dan Charles itu lebih kan menekankan kita soal kesucian hidup dan kebenaran Injil seperti petition. Nah, Quaker juga itu tadi disinggung oleh Bapak Ibu, itu merupakan salah satu sempalan dari Puritan. Nah, kalau kita kelompok Puritan di Indonesia adalah Gereja Kristen Muria Indonesia, salah satunya yang berpusat di Gunung Moria. Nah, orang Puritan juga itu sebenarnya kan Puritan itu menunjukkan tentang kehidupan sederhana, tapi saya lihat di Indonesia sangat beda lagi tuh. Kalau orang Puritan kalau punya baju bagus, mending dia kasih ke orang lain daripada dia yang mengenakannya. Tapi Indonesia orang-orang Puritan juga berbuku dan punya pakaian yang bagus-bagus juga ya. Nah itulah saya kira itu temannya. Saya kira Pak David kalau ada di sini dan Pak Kristian termasuk kelompok Puritan itu. Karena mereka dari gereja yang dikembangkan oleh Menno Simon, Mennonite itu, nah itulah gereja Kristen Muria Indonesia. Dan Quaker ini adalah salah satu sempalan dari Puritan abad ke-17. Dan ini kalau kita jujur, justru Quaker ini yang mempelopori ada kalau kita di mall-mall, misalnya ada tulisan harga pas. Nah, ini digagas oleh kelompok ini. Misalnya di mall-mall kan tidak diskon, tetapi ini harga pas. Misalnya baju ini 50.000, nah itu 50.000, tidak ada tawar-menawar dan tidak ada diskon dan lain sebagainya. Itu kelompok ini yang mempelopori itu kalau kita melihat dalam sejarah. Nah, saya kira berkenaan dengan panggilan gereja, koinonia, marturia, dan diakonia, saya kira itu yang saya lihat di model-model gereja, dan ada yang penekanan pada unsur koinonianya, ada penekanan pada unsur marturianya, ada penekanan pada unsur koinonianya. Tetapi sebenarnya ketiga ini saling bertautan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan, karena ini yang ada yang menunjukkan tentang sebuah gereja sejati. Baik koinonia, marturia, dan diakonia itu harus berbarengan ataupun dilaksanakan. Dan saya kira ini juga yang terjadi. Tetapi begini Bapak Ibu, kerap kali, dan ini saya kira ini menjadi kritik kita, dan sekaligus refleksi bahwa kadang-kala kita hanya menekankan pada unsur-unsur koinonia. Nah, kadang-kala gereja berada di Menara Gading, yang kemudian dia tidak terlalu peduli dengan, dia merasa berada dalam sebuah zona nyaman, lalu tidak pernah peduli dengan kondisi keadaan dan sekitarnya. Ini saya kira ini persoalan serius yang harus kita guni. Magnus Suseno, Romo Magnus Suseno pernah dalam menulis bahwa Indonesia tahun 98 itu Indonesia menjadi juara dunia dalam hal pengrusakan dan pembakaran gereja, gedung tempat ibadah. Beliau yang jujur mengakui itu bahwa Indonesia benar. Tetapi memang dalam hasil-hasil penelitian dilakukan juga kadang-kala gereja gagal untuk membangun jembatan dan masyarakat. Tetapi justru ada di daerah-daerah tertentu gereja yang mencoba untuk membangun hubungan jembatan dan masyarakat, kadang-kala persoalan-persoalan itu dia selalu dilindungi. Nah, misalnya Pak Eka Dharma Putra menulis tentang sebuah gereja yang ada di gereja Pantekosta yang ada di Cikampek. Pada saat peristiwa 98, justru ketika munculnya kelompok massa untuk merusak dan membakarnya, justru Pak Haji yang berdiri di depan untuk memasang badan untuk mengatakan tidak boleh melakukan. Karena gereja ini sudah banyak membangun hubungan masyarakat yang lingkungannya begitu baik. Saya kira ini menjadi sebuah otokritik bagi kita supaya kita coba menghayati kembali panggilan pengutusan kita. Kalau kita harus memberi kontribusi besar membangun sebuah kehidupan masyarakat yang dimana nilai-nilai keadilan, kebenaran itu harus boleh dapat ditegakkan. Bagian juga dari panggilan gereja, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang harus perlu kita sadari untuk itu. Nah, saya kira ini daripada diskusi. Oh ya, saya kira yang soal masalah
baptisan Bapak Ibu. Nah, sekali lagi bahwa ini menjadi sebuah perdebatan yang cukup hangat. Polarisasi yang sangat nampak pada tahun-tahun 80-an sampai 90-an. Nah, Pak Daniel, saya juga justru, ini kita untuk membatasi supaya tidak terlalu membias, tapi saya hanya melihat dari perspektif mata kuliah kita ini. Tetapi saya kira itu yang terjadi. Tapi gereja-gereja dalam sejarah sebenarnya di PGI sendiri ada semacam namanya 5 dokumen keesaan gereja yang dirumuskan tahun 1984 di Ambon dalam sidang raya, piagam saling mengakui dan menerima. Jadi misalnya orang Pantekosta yang sudah dibaptis Selam di sana dipindah ke Protestan Arus Utama dan sendirinya diterima. Sebaliknya seharusnya orang Protestan Arus Utama yang sudah dipercik dia pindah ke Pantekosta atau aliran karismatik dan sendirinya dia harus diakui baptisannya. Jadi ini yang disebut dengan piagam saling menerima dan mengakui dan dirumuskan tahun 84 di Ambon, dan ini menurut saya merupakan sebuah kesepakatan. Tetapi persoalan kita adalah kesepakatan ini yang terus sekali dilanggar oleh gereja. Nah, harusnya saya juga termasuk, ini kita hanya agak membias sedikit saja, tapi saya termasuk dalam pemahaman Pak Daniel bahwa keselamatan tidak menyelamatkan. Baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman kita pada Yesus Kristus. Jadi saya kira ini hal-hal seperti ini tidak perlu harus menjadi debat diskusi dan terus berkepanjangan. Kita lupa akan esensi daripada panggilan pengutusan sebenarnya untuk menjadi berkat bagi orang lain dalam menjalankan nilai-nilai kasih sayang dan sebagainya, ataupun tugas-tugas di dalam memberitakan Injil. Memang kalau kita lihat saudara-saudara mungkin ada yang berasal dari baptis, tidak apa-apa, tetapi kalau dalam baptis sendiri, karena dia mengacu pada anak baptis, orang baptis sendiri, kalau orang misalnya Pantekosta sekalipun yang sudah di Islam, dia menjadi keanggotaan baptis tertentu, dia harus dibaptis lagi, Islam lagi. Jadi itu karena menjadi semacam baptis menjadi semacam metode yang mereka gunakan. Jadi ini yang saya kira terjadi. Nah, untuk aras-aras gereja di Indonesia, saya kira untuk hari ini sekitar 10. Saya boleh menyebutkan, karena tadi ada yang menyinggung PGI, KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia dulunya MAWI. Nah, terus lalu kemudian PGI yang tahun 84, yang tadinya namanya DGI. Lalu kemudian PGLII yang dulu namanya PII. Lalu PGPI yang dulu namanya DPI, Dewan Pantekosta Indonesia. Lalu ada Gereja Ortodoks Indonesia, ada Gereja Bala Keselamatan, Advent Hari ke-7 sekarang, bahkan sekarang namanya gereja, ada gereja gereja gabungan Gereja Baptis Indonesia, terus ada gereja Tionghoa di Indonesia, GTI, Gereja Tionghoa di Indonesia. Saya kira ini merupakan aras-aras yang kita lihat yang ada di Indonesia, tapi puji Tuhan Bapak Ibu, walaupun polarisasi itu pernah terjadi baik di Barat tetapi juga yang kemudian terjadi di Indonesia, tapi hari-hari ini kita lihat ada upaya-upaya untuk membangun komunikasi, kesepahaman pada gereja Indonesia kita. Karena kita punya pergumulan yang bersama di tengah-tengah bangsa, kita adalah kelompok kecil yang di situ kalau kita terus terpecah-pecah, kesaksian kita akan menjadi luntur. Saya kira ini juga menjadi doa Yesus, unum omnes sien, supaya mereka semua menjadi satu. Sesuai dengan Yohanes 17 ayat 21. Nah, polarisasi ini memang harus diakui, sudah ada sejak gereja itu lahir. Apa yang disampaikan oleh Pak Kolonel Daniel tentang Korintus itu, di Korintus sendiri Bapak Ibu, kalau kita lihat gereja yang olehnya sangat memiliki karunia rohani yang sangat kaya. Tetapi pada saat yang sama gereja yang mengalami perpecahan disebabkan oleh kultus individu yang berlebihan. Yang satu karena hasil penginjilan, dia bertobat karena penginjilan Apolos, lalu dia fanatik dan Apolos. Dan Paulus, dia fanatik dan Paulus, dan Petrus